Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin melaporkan hasil diskusi kami yang berupa rumusan nilai-nilai pergerakan nasional dan bangkitnya nasionalisme modern yang relevan dalam kehidupan bangsa Indonesia sekarang. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang melibatkan segenap komponen bangsa. Dalam sejarah dunia, Indonesia merupakan satu dari 5 negara di dunia yang memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata. Bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan pemerintah kolonial karena memiliki tekad, kegigihan, komitmen, dan pengorbanan yang besar dari seluruh rakyat Indonesia. Dua hal yang sering didengungkan oleh para pendiri bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa, sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nation building dan character building, sudah jarang terdengar gemanya dalam pembangunan saat ini. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan bangsa untuk membentukkan karakter sebagai gagasan besar yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Melalui pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, para pendiri bangsa memiliki pemahaman, pandangan, dan gerak langkah yang sama untuk membangun bangsa Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah bahwa dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia terkandung nilai-nilai perjuangan seperti nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, jiwa patriotisme yang dapat mendukung terbentuknya sikap bela negara, dapat menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Terdapat beberapa faktor bangkitnya nasionalisme di Indonesia, salah satunya yaitu demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti rakyat, dan kratein, yang berarti pemerintahan. Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan demokrasi dianjurkan oleh Zhong Zekhoshe dalam bukunya The Contract Social. Sistem demokrasi pada masa pergerakan nasional tidak terlaksana. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Belanda tidak menerapkan sistem demokrasi di Indonesia, karena itu akan merugikan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Sistem demokrasi baru dapat dilaksanakan setelah Indonesia merdeka. Sistem ini dilaksanakan di Indonesia dengan nama Demokrasi Pancasila yang berlangsung sampai sekarang. Jika nasionalisme dalam konteks dulu dibangun untuk membentuk kesadaran kolektif demi memerdekakan diri dari kolonialisme, di era sekarang ini nasionalisme harus dibangun untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Maka diperlukan strategi-strategi yang tepat dan efisien dalam upaya menumbuh kembangkan kembali nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan kelompok muda. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua level pendidikan formal dengan penerapan yang tepat, dan juga narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan yang wajib memunculkan kembali diketahui dan dipahami oleh generasi muda. Misalnya kisah tentang ikrar Sumpah Pemuda terkait kesadaran berbangsa dan bernegara yang digagas oleh kelompok muda dan menjadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penguatan nasionalisme juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya populer seperti kegiatan olahraga, musik, film, kompetisi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Suksesnya perayaan Asian Games di Indonesia 2018 yang dibarengi dengan meningkatnya prestasi atlet-atlet Indonesia terbukti berhasil dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebanggaan jadi bagian dari bangsa Indonesia di kalangan masyarakat. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai unsur kebudayaan, Indonesia memiliki keunggulan di bidang kreatif seni dan budaya sehingga nasionalisme dapat diinternalisasi dan diolah secara kekinian dengan menonjolkan kebinekaan budaya dalam bentuk kegiatan-kegiatan kreatif di kancah internasional untuk rasa kebanggaan terhadap Indonesia.
Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.